Baik, silakan untuk mencari posisi yang paling bagus, yang paling nyaman untuk mendengarkan ceramah beliau. Insyaallah acara akan segera kita mulai. Dan sekali lagi kita ingatkan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang membawa putra dan putrinya agar diawasi supaya bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan ceramah pada pagi hari ini. Untuk bapak-bapak silakan di selatan masih ada ruang, di belakang juga masih ada ruang. Ini tampaknya yang full dari ibu-ibu di atas nih. Jadi mohon teman-teman dari ibu-ibu untuk bisa mengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah pengajian duha yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita, yang telah memudahkan kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini di Masjid Muhammad di Jalan Imam Bonjol ini tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan pada para pengikutnya hingga yaumil kiamat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini sudah beredar di medsos bahwa kajian pada hari ini akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Haikal Hasan, yang beliau pada kesempatan ini atau saat ini bisa roadshow di Bali insyaallah. Jadi ada beberapa tempat yang akan diisi beliau dan tentunya jamaah sudah pada paham, sudah mengerti semua tempat-tempat yang akan diisi beliau. Untuk CV-nya tidak perlu dibacakan, sudah banyak sekali. Nanti yang tutup biar capri saya kirim. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kajian pada pagi hari ini kita awali dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haji Ali Haris yang sudah mewakafkan masjidnya ini untuk kegiatan kita selama ini. Jadi kita doakan Bapak Haji Ali Haris keluarga mudah-mudahan selalu keberkahan tercurahkan kepada beliau. Masjid sebesar ini beliau wakafkan kegiatan kita, jadi kita doakan insyaallah nanti bisa ketemu sama beliau. Amin. Insyaallah ini nyaman, jadi insyaallah nanti bisa ketemu. Ini ordernya karena yang dua-dua, Ustaz. Minumnya karena satu. Tidak apa-apa, jadi nanti kajian singkatnya Masya Allah. Terima kasih sahabat Masjid Muhammad yang sudah menyiapkan semuanya. Baik, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita ikuti kajian ini Insya Allah nanti sampai menjelang jam 11:30 ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab, dan Insya Allah dari teman-teman sahabat subuh juga akan mengadakan penggalangan dana bantuan untuk kegiatan sahabat subuh. Tentunya untuk kegiatan dakwah. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim, pada seluruh panitia, rekan-rekan tim parkir juga yang sudah dari pagi datang lebih awal untuk mengawal kegiatan ini supaya berjalan lebih lancar. Baik,
kita ikuti kajian. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang. Ya Rabb. Jam 9.17. Masjid ini bernama Masjid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Masjid Muhammadiyah, enggak? Ya, pengikut Muhammad. Masjid Muhammad gitu. Terima kasih yang bagi kaos. Mana bagi kaos tadi? Antum bagi kaos XXL enggak? XL nggak muat. XL muat. XL-nya XL bule. Kepada yang ngasih baju, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan baju di akhirat. Semoga yang dengar sadar. Baik teman-teman sekalian, semakin bertambah kebahagiaan saya, semakin bertambah terus kebahagiaan saya, karena di setiap daerah, di setiap tempat bertemu lagi dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Tadi pagi belum selesai, akan dilanjutkan di sini. Jadi bersambung materinya. Ini panitia Masya Allah membuat acara yang begitu gemilang dengan judul-judul yang sangat indah. Diawali dengan doa dan hikmah untuk bangsa, lalu kemudian membahas soal kebersamaan dan persatuan yang akan menjadikan modal untuk kebangkitan Islam dari timur ini. Jadi bersambung. Izinkan saya mengulang yang tadi subuh, karena saya yakin ada yang hadir dan ada yang tidak hadir tadi subuh. Tadi subuh yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir, yang tidak hadir. Semua tidak hadir. Jauh ya. Jauh. Yang tadi subuh hadir saya mau tahu. Yang tadi subuh hadir. Yang tadi subuh hadir saya mau tahu. Jawab dengan jujur. Yang tadi subuh hadir, antum hadir. Pantes nggak saya dibilang radikal? Pantes nggak saya dibilang ISIS? Pantes nggak saya dibilang Syiah? Pantes nggak saya dibilang ATI? Pantes nggak saya dibilang provokator? Kenapa gue dibilang itu semua? Yang bilang sontoloyo. Ya Allah ya Rabb, fitnah telah merambah ke semua tempat. Baik, kita ulangi materi tadi pagi agar nyambung ke materi ini, memulai kebangkitan Islam dengan membawa niat yang utuh. Tolong sekarang keluarkan semua niat. Kepada yang niatnya isi waktu ngapain hari Minggu di rumah, keluarkan, antum nggak akan mendapat manfaat dari pertemuan ini. Kepada yang niatnya mau selfie, saya teringat beberapa orang yang suka selfie dan di pantai gitu ya. Buang niat itu. Kepada antum yang niatnya ke sini, sekalian ketemu teman-teman, buang. Bukan itu niat ngaji. Kepada antum yang niatnya meneliti mana kata-kata yang salah untuk dilaporkan kepada polisi, buang niat itu. Buang. Antum jadi duri dalam daging.
Kepada antum yang niatnya cari jodoh, ya bolehlah, kasihan dia jomblo. Kepada antum yang niatnya selain Allah, tolong keluar, hatinya itu dikeluarkan. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Tentu dan Rasulullah SAW yang masuk ke dalam sanubari hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau itu udah dipasang niatkan iktikaf, niatkan semua, maka baru kita mulai dengan baik. Ya. Kepada Bawaslu yang hadir, yang mengamati, kampanye nggak nih, kampanye nggak nih, kampanye nggak nih. Silahkan antum jalankan tugas. Kepada KPU yang hadir, kampanye buat Prabowo jangan-jangan nih gitu. Silahkan antum jalankan tugas. Insya Allah kami mengerti hukum. Ini masjid dan tidak boleh kampanye di masjid. Ya, oke. Terima kasih, itu kesepakatan kita. Oke, KPU. Mana KPU? Ente suka nyamar sih. Jadi nggak asik gitu kita. Bawaslu tolong. Badan Pengawas Pemilu, mana Bawaslu? Antum suka nyamar sih. Ke depan, Ustaz, saya dari Bawaslu. Oh ya Allah, saudara saya, gitu dong, enak. Jadi nggak ada rahasia. Kepada pengikutnya Pak Jokowi, nggak ada. Maju dong, Ustaz, saya nomor 1. Nggak apa-apa, antum saudara kami. Demi Allah nggak apa-apa, antum saudara saya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Itu hak pilihan. Kepada pemilih Pak Prabowo, kalau begini kalah juga, gue nggak ngerti dah. Ya Allah. Nah itu Bawaslu, nah itu tuh, itu nggak melanggar kali. Kan gue tanya tadi nomor siapa pengikut 01 duluan, dan kita tetap bersaudara. Baik, ini apa ya? Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa 'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus al hadirin wal hadirat ma'ahum, bersama mereka kita, bersama para siddiqin wa syuhada wa sholihin, para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Aku berwasiat kepada diriku dan kepada Bapak Ibu semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, di mana Allah menyuruh yang sudah beriman masuk kembali Islam secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Dengan ayat tadi kita punya gambaran, masuklah Islam secara utuh. Islam bukan agama prasmanan. Kalau ente kondangan, prasmanan. Mana yang ente suka, ente makan. Mana yang nggak suka, ente tinggal. Islam bukan agama prasmanan. Islam Allah suruh masuk utuh, seutuh-utuhnya. Ada orang masuk Islam seperti orang buta memegang gajah. Itu materi tadi pagi kan. Dia memegang gajah, ternyata yang dia pegang kupingnya. Maka dia berkesimpulan, gajah tipis seperti tikar. Di mana-mana dia cerita gajah itu tikar. Demi Allah, gajah itu seperti tikar. Orang buta yang satu penasaran, ingin membuktikan. Dia pengen tabayun. Bahasanya cakep, pengen tabayun. Maka dia pegang gajah, ternyata yang dia pegang ekornya. Dia bilang, penipu kau, pendusta kau. Orang gajah itu seperti tali, panjang. Berdua berdebat, ribut. Seperti tikar, seperti tali, seperti tikar, seperti tali. Yang satu berkata lagi, diam lu berdua. Sekarang gue yang pegang. Pas kepegang talinya, pas kepegang kakinya. Kalian berdua bodoh. Gajah itu seperti tiang kokoh. Ribut mereka bertiga. Dipanggil lagi satu orang bijak, yang kemudian kebetulan orang buta. Ini cerita orang buta memegang gajah. Coba pegang. Bapak yang menjadi hakim di antara kami bertiga. Pas dia pegang, kena belalainya. Kalian berdua tolol. Kalian bertiga salah. Gajah itu seperti ular sanca yang besar. Yang betul siapa? Yang betul siapa? La haula wala quwata illa billah. Begitulah kita berislam, saudara. Baru ngaji 2 tahun. Pas bab ngaji akhlak. Pas bab ngaji akhlak. Maka kemana-mana akhlakul karimah dong. Islam diganggu, akhlakul karimah dong. Islam dibantai, akhlakul karimah dong. Pas ngaji rahmatan lil alamin, Islam dihina, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad dihina, rahmatan lil alamin. Pas ngaji sama guru yang error. Begitu jadi. Ada lagi pas ngaji langsung tradisional. Jadilah begitu. Ada lagi pas ngaji modelnya keras. Habis semua orang dikapir-kapirin. Nah, saudaraku, inilah biang keladi umat Islam terpecah gitu loh. Inilah biang kerok umat Islam terpecah. Dia menyangka kelompoknya yang lebih benar. Tadi kita bahas pagi-pagi. Nabi yang bilang, laisa minna man mata ila asabiyah wa laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golonganku orang yang rela mati demi kelompoknya. Islam enggak mengenal yang demikian, Bapak. Wa laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golonganku orang yang berdakwah demi kelompoknya. Enggak kenal Islam yang demikian, saudaraku. Karena itu, dalam saya awali ini saya ucapkan jazakumullah kepada panitia yang telah mengundang dan membuat acara ini sampai detik ini minimal telah berjalan dengan baik di pertemuan kita yang ketiga. Jazakumullah kepada pengurus Masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan hati-hati menyebut nama masjid ini. Karena kalau antum hanya memanggil Muhammad saja haram. Nabi yang bilang, Allah yang berfirman, la taj'al du'a ar-rasul kad du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kau panggil panggilan untuk Rasul sebagaimana kau memanggil
antar sesamamu. Maaf, nama Bapak? Beliau orang tua. Namanya di sini Eko. Pantes nggak saya panggil Eko? Pantes nggak? Masuk Pak Eko. Pantes nggak? Nggak pantes kan? Nggak pantes. Minimal saya panggil Pak Eko. Ada paknya. Ya. Randy Bonita sahabat saya. Randy. Nggak enak gitu loh. Saya akan menghormatinya dengan memanggil Bang Randy. Kang Raymond ini sahabat saya. Masa saya panggil Mon. Mon jadinya loh. Saya panggil dengan penghormatan gitu loh. Ada embel-embel di depannya. Itu sesama kita. Lagi kalau Rasul masa itu panggil Muhammad doang? Sopan nggak? Dan Allah yang larang langsung, jangan kau jadikan la taj'al du'a ar-rasul, jangan kau jadikan panggilan Rasul itu kadu'ai ba'dikum ba'du, sebagaimana kau memanggil antara teman, antara kalian begitu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Yang ornamennya itu seperti Madinatul Munawwarah. Hiasan dinding ini seperti Madinah Al-Munawwarah. Tapi sini cat kuning, sono kuningan. Namanya juga imitasi. Tapi megah sekali. Waduh, masya Allah. Ada di sana nama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para pecalang yang menjaga, para apa pecalang? Apa selain pecalang namanya? Klian, kepada petugas, kepada Pak Polisi yang hadir di luar maupun di dalam, yang berseragam maupun yang nggak berseragam. Sahabat saya semua, kepada sahabat subuh yang masya Allah yang membuat ini semua terjadi. Takbir. Sahabat subuh masya Allah. Pada para biker tobaters, biker yang bertobat, daripada bekas ulama, daripada enakan bekas biker, daripada bekas ustadz, mendingan bekas penjahat. Kalau bekas ustadz dia jadi penjahat, kalau bekas penjahat dia jadi ustadz. Jazakumullah, terima kasih kepada, udah ya, habis ya, habis. Dan yang hadir, yang saya tak sebutkan satu persatu, dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Matlaul Anwar, kepada FPI, masya Allah. FPI mana FPI? FPI mana FPI? FPI mana FPI? Masya Allah. Kepada Banser, mana Banser? Masya Allah. Pura-pura lu ketawa lu. Habis angkat tangan ketawa-tawa. Kepada para Banser yang hadir, mana Banser? Alhamdulillah. Antum Banser? Bukan, nggak ada jenggotan kayak lu Banser. Banser mau klimis-klimis. Kepada para Banser yang hadir, alhamdulillah. Kepada FP yang hadir, alhamdulillah. Kepada yang nggak mau angkat tangan karena nyamar, alhamdulillah, betul. Intinya kita semua bersama, sepakat? Wala tasuku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Itu pesan saya. Jangan pernah merasa diri lebih baik dan lebih benar. Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa di antara kalian. Itu yang harus saya sampaikan di awal. Allah jadikan kita berbeda, iya, memang kehendak Allah.
Dan Allah jadikan Indonesia unik. Di Saudi Arabia satu bahasanya bahasa Arab, nggak kompak antara pemerintah dengan rakyat. Di Suriah satu bahasanya bahasa Arab, perang antara Syiah dan Sunni. Di Afghanistan satu bahasanya, ya ada 3 bahasa lah, ada bahasa Arab, ada bahasa Afgan sendiri, dan ada 4 suku, perang 4-4nya nggak pernah akur. Di Libanon 2 bahasanya, Arab, Inggris, sukunya juga 2, Badui, ribut sampai sekarang nggak pernah akur. Bahkan di Palestina terpecah 2 dengan 2 partai, agamanya sama, sukunya sama, cuman partainya cuma 2, beda, pecah partai dan nggak akur sampai sekarang Palestina. Afghanistan tadi saya bilang 4 suku ya. Irlandia 2 suku, bahasanya sama-sama Inggris, ribut sampai sekarang, satu garis keras, satu enggak, main bom-boman, dikit-dikit ada bom-bom bunuh diri. Di Pakistan bahasanya Pakistan, Urdu, bahasa Arab sebagian. Dan ketidaknyamanan, ketentraman selalu terjadi. Indonesia 714 suku. Berapa ya sukunya? 714 suku, 630 bahasa. Partai banyak banget, nggak jelas kemana. 13.700 pulau, 630 bahasa, 714 suku, 6 agama, tambah 1, 7 kepercayaan. Tapi bukan agama ya. Kok akur? Kok kompak? Kok damai? Apa mau dirusak? Hanya urusan kunut nggak kunut? Apa mau dihancurkan? Karena berbeda milih presiden? Apa mau dihancurkan? Karena urusan organisasi? Apa mau dihancurkan? Karena urusan FPI, non FPI, banser, non banser. Kenapa nggak berlomba untuk menjadi paling awal dalam setiap bencana di daerah manapun? Kenapa nggak berlomba untuk memberi makan orang miskin dimanapun? Kenapa nggak berlomba untuk melihat tetangga yang kelaparan dan dibantu? Saudaraku, Allah takdirkan kita berbeda lita'arafu. Ayuhan nas, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ini yang mau. Aku ciptakan kalian daripada jenis laki dan perempuan. Nggak ada yang ketiga, hanya laki dan perempuan. In khalaqnakum, aku ciptakan, aku menciptakan, kata Allah cuma 2. Min zakari wa unsa, jenis laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan kujadikan dari laki perempuan itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling kenal, bukan saling musuhan. Karena itu Nabi mengatakan, bukan golonganku yang memperjuangkan kesukuan, asobiyahnya, organisasinya, lembaganya. Tolong abaikan itu ketika kita bersatu, saudara. Adapun organisasi adalah sebuah wadah untuk berkiprah, wadah untuk menyatakan pendapat, bukan untuk menyudutkan pendapat orang lain, saudara. Berapa banyak kita sudah menjadi korban atas kedunguan ini? Kenapa saya katakan kedunguan? Karena hanya melihat Islam dari satu sisi dan mengklaim orang lain kafir yang tidak sama dengan dia. Ini merusak. Ilustrasi yang saya gambarkan mungkin mudah-mudahan lebih gampang dicerna. Antum tuh baru lihat telinga, baru pegang telinga dari seekor gajah. Suatu ketika di Masjid Cibubur, di belakang restoran sederhana, saya datang ke masjid sana. Dan ketika datang di masjid sana,
Kebetulan saya lagi pakai sarung yang melewati mata kaki, jadi melorot sarungnya. Ya maklum lah, perut gua segede gini, melorot ke bawah, brut begitu, melorot ke bawah sehingga nyengser menutupi mata kaki. Apa kata orang yang hadir di situ? Pak, tegurnya udah nggak asik, nggak ada mencerminkan teguran sesama mukmin. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, kan enak begitu. Ini Pak, kenapa Pak? Itu mata kaki yang begitu, mata kaki di neraka. Bingung saya. Kenapa Pak? Itu melewati. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Mata kaki itu yang melewati itu di neraka. Oh ini nih yang tukang bid'ah-bid'ahin orang nih. Saya tanya, saya pancing. Ada hadis lain nggak Pak? Ada, dibukain nih. Tuh. Neraka. Tuh. Pakaian orang kafir. Dan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk kelompoknya. Ngapain Bapak ngajar di sini? Mengkafir. Teringat saya zaman pesantren dulu ada kitab Ta'lim al-Muta'allim. Di situ ditulis kabbir dan mutakabbirina sadaqah. Berlaku sombong kepada orang yang sombong dalam arti untuk menyadarkannya itu sebuah sedekah. Saya bilang aja deh, ada lagi hadis lain nggak Pak? Nggak ada. Pak, hadis soal celana panjang ada 123 buah hadis. Udah baca semua belum? Belum Pak, jangan banyak bacot makanya. Lah dia nggak tahu asbabul wurudnya bagaimana sih? Sebab apa Nabi ngomong begitu? Lah kan lihat Abu Jahal nyengser. Abu Jahal dilihat lagi nyengser. Bajunya tuh kayak orang gaun pengantin zaman sekarang karena sombong. Sementara Bilal hanya sampai sebetis. Ini sorga, itu neraka. Terus semua lo pakai sebetis gitu. Nabi makan 3 jari Ustaz. Oh iya memang betul 3 jari. Karena pas yang Nabi makan itu korma. Lo makan bubur ayam. Lah ini pentingnya ngaji sama ulama tuh begitu. Referensinya penuh di otaknya. Dia bukanya babnya bab Nabi lagi makan sayur gulai dengan gulai kambing. Ya pakai sendok lah. Atau minimal sendoknya itu adalah terigunya itu loh. Yang dicocol sampai banyak kuahnya dimakan dengan daging. Maka Nabi makan 3 jari. Ya pas kurma emang 3 jari. Bubur ayam dapat cakwe lagi. Ada hadis Nabi yang menyatakan mandi hujan itu sunnah. Rasulullah SAW kalau hujan itu beliau keluar rumah, dia buka imamahnya, dia doa untuk air dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bisa diterapkan di Bogor. Bulan September, Oktober, November, Desember di Bogor jam 8 hujan. Wah ikut sunnah Nabi. Kebetulan dia pegawai negeri lagi. Jam 8 keluar mandi, kuyup kan. Berhenti jam 9 masuk. Setengah 10 hujan lagi, keluar lagi. Tiap 1 jam hujan di Bogor. Ini dia pentingnya ngaji pakai guru. Ngaji pakai Google ya bagaimana dong? Ini yang menimbulkan kekacauan terhadap umat Islam, saudara. Dia baru pegang telinga dari seekor gajah, lalu berkesimpulan gajah itu kayak tiker. Gimana bisa, saudara?
Luas Islam itu. Maka dikatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Islam itu bukan prasmanan. Anda nggak bisa menimbulkan kesimpulan karena pas. Anda tuh baru sampai nasi sama pete, sama jengkol, dan Anda berkata di pesta itu makanannya bau. Baru sampai pete sama jengkol, lewat dikit dong. Ada nasi Bali di sana, ada ayam betutu di situ. Saya nyebut ini mudah-mudahan panitia menyadari maksudnya. Mudah-mudahan menyadari maksud di balik itu. Di Lombok, di jalan saya lupa jalan itu, ada warung kecil sekali, mak-mak gendut yang jualan. Ya, itu nasi Lombok. Itu Masya Allah nikmatnya itu. Kan murah. Satu itu cuma 15.000 rupiah. Tapi begitu kita buka itu nikmatnya itu ada campuran, ada nasi, ada ayam suwirnya, ada serundengnya, ada sambelnya, ada sate buntelnya, ada cuma satu satenya. Jalan apa itu ya? Ntar saya lihat jalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo hentikan itu semua. Hentikan itu semua. Wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan merasa paling benar ya. Jangan merasa saling iri, saling dengki, saling hasut. Emang ada orang dengki dibayar? Ada. Dia fitnah orang lain dapat duit. Ada yang bayar itu. Dia main Twitter dikatain orang dapat duit. Ada. Kan teman saya, dia tobat, dia cerita. Lagi pula saya katakan, ya Pak Ul, saya bilang di Al-Quran Allah udah tulis, wailul likulli humazatil lumazah allazi jam'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullah narullahil muqadah dan seterusnya. Antum coba. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang ngumpat, yang menghina, yang mencela, yang memfitnah. Ujung-ujungnya apaan? Dapat duit dan menghitung-hitung hartanya. Lihat. Ada kan? Buzzer bayaran? Ada kan dalam Al-Quran? Pemfitnah dan dibayar? Itu dia. Narullahil muqadah allati tatlu ma'abudah inna walil musadah. Ngeri ayat itu. Ngeri. Gara-gara itu bisa tergelincir. Hati-hati. Saudaraku sekalian, maka hentikanlah itu semua. Kebangkitan Islam yang kita bicarakan ini akan terjadi dengan akhlakul karimah, di mana tidak ada bangsa yang mengutamakan akhlakul karimah selain bangsa Indonesia. Betul? Coba antum perhatikan dong. Di bangsa-bangsa lain, antum berangkat deh ke Australia, ke Singapura, ke Brunei, ke mana antum berangkat. Bahkan ke Saudi Arabia, ke Yaman, ke Oman, ke Bahrain, ke Qatar, ke Jordan. Berangkat. Ada malam-malam nggak kenal, saling senyum, lalu nawarin makanan. Amerika negara yang besar dan hebat. Coba jalan di lorong-lorong gang, di gedung-gedung yang tinggi dan hebat itu, di lorong-lorongnya coba lihat. Baru jam 7 malam Anda akan ketakutan di sana, karena di sudut sana ada orang negro yang minta, "Wandala, please, come on man,
Come on. Tapi di kita sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Apalagi di Jakarta, di Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto, karena perbandingannya New York, kota besar juga. Apa yang terjadi di Indonesia jam segitu? Bubur kacang hijau 24 jam. Sate itu, sate Madura 24 jam. Sate kita dipanggil suruh makan sate coba. Coba, nah ini sedikit ya orang yang memahaminya. Dia nggak sadar kalau dia keliling luar negeri baru terbuka betapa indahnya Indonesia. Antum jalan deh dari Mekah ke Madinah, bukan soal perbandingan tapi sekedar antum tahu dan lihat gitu loh. Apa yang antum lihat dari Mekah sampai Madinah? Yang udah pernah umroh? Antum jalan dari Darwin ke Perth, apa yang antum lihat? Antum jalan coba dari Wisconsin ke Amerika, coba lihat jalan. Apa yang terjadi di tengah-tengah itu? Kosong, tak berpenduduk, gersang. Antum jalan dari Jakarta Surabaya, Masya Allah, baru lewat Jakarta, baru lewat Cirebon, empal gentong, nasi jamblang, setiap 1 meter, setiap satu rumah. Lewat dikit Brebes, telur asin, lewat dikit Tegal, dodol, sate. 24 jam. Ini yang dibilang Indonesia Jamrut Katulistiwa. Profesor Dr. Mahmud Saltut, Rektor Universitas Al-Azhar, ketika dia baru diangkat dalam bukunya Fatwa-Fatwa, dia keliling seluruh dunia. Nah ini punya perbandingan ini. Ini orang bukan orang buta ngelihat gajah. Antum baru lihat satu negara lalu memberi kesimpulan hebat ya, Jepang hebat ya, top Jepang. Ya baru ke Jepang doang saya bilang. Antum mesti keliling seluruh dunia baru punya perbandingan. Nah ini Profesor Dr. Mahmud Saltut, dia keliling seluruh dunia dan akhirnya juga ke Indonesia. Kesimpulan apa baru tiba di Indonesia? Ternyata kata dia, dari seluruh negeri yang saya kunjungin ada satu cuplikan surga yang Allah turunkan di bumi ini, yaitu Indonesia. Itu orang tahu, dia paham, udah punya perbandingan seluruh dunia. Maka jangan lagi ada fitnah di antara kita, jangan lagi mau diadu domba di antara kita. FPI, kau saudara kami. Banser, kau saudara kami. NU, kau saudara kami. Ansor, kau saudara kami. Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah. Kita semua bersatu. Organisasi itu adalah lita'arafu, untuk saling kenal, bukan saling menjatuhkan. Lita'arafu kata Allah. Dan Nabi yang mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Berbeda pilihan itu mah harus, itu mah wajar, itu mah lumrah. Yang enggak wajar, yang enggak normal, berbeda pilihan membuat kita bermusuh-musuhan. Aneh itu namanya. Kalau Anda maunya satu kelompok saja, ngapain tinggal di sini? Di lambang negara kita udah bersumpah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Itulah kita. Kita udah bersumpah seperti itu. Terus kenapa mesti jadi kelompokmu? Kenapa mesti mencela kelompok yang lain? Kenapa mesti menghina organisasi yang lain? Enggak pantas sebagai warga negara Indonesia melakukan demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar Siddiq seperti yang tadi saya ceritakan. Ya Abu Bakar, Abu Bakar sini. Siapa Abu Bakar? Bangsawan, kaya raya, konglomerat, terhormat. Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Namanya Abu Bakar bin Abu Quhafah. Itu orang top, markotop. Bilal, budak, negro, kecil, pendek, dari Abyssinia, nggak punya baju dua, dia punya baju satu. Hanya itu yang dipakai.
Dipanggil sama Nabi. Tidak ada kemuliaan antara kalian berdua kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang Nabi sampaikan. Dipanggil Umar bin Khattab dengan dipanggil Ali dengan Salman Al-Farisi. Nabi juga mengatakan hal yang sama. Artinya tidak ada kemuliaan atas suku dan golongan. Tidak ada kemuliaan atas organisasi dan jabatan. Tidak ada kemuliaan atas seragam yang kau kenakan. Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Karena Allah yang berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Selesai. Itulah kemuliaan. Innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu lillah, punyanya Allah, jami'a, semuanya. Jangan coba-coba ambil itu dari Allah. Lantas kita menyombongkan diri. Jumlah kami besar. Yang tadi kita cerita. Menyombongkan diri. Jumlah saya besar. Saya bisa mendatangkan 3.000 orang, 2.000 orang. Palelobo menyan. Saudara sekalian, nggak bisa kita perlakukan saudara kita demikian. Sampai-sampai Rasulullah bilang begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarrah minal kibr. Mawal kibr ya Rasulullah. Batarul haq wa ghamsun nas. Tidak bakal masuk surga, kata Nabi. La yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa-siapa yang ada dalam hatinya misqala zarrah, semisal debu minal kibr, daripada sifat kibr. Apa itu kibr ya Rasulullah? Bukan cekiber. Tahu cekiber? Cicak terbang. Nanti saya bahas, ulama cekiber ada juga sih. Mawal kibar ya Rasulullah. Apa itu kibar ya Rasulullah? Batarul haq wa ghamsun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah, apa itu? Disebut organisasinya tuh. Allah, itu organisasi apa itu? Nggak ada apa-apanya. Kami ini yang besar. Kami bisa mendatangkan orang. Kami ini terbesar di Indonesia. Kami ini nih, kami. Ya Allah ya Rabb. Ngaji di mana itu orang? Kalau antum ngaji, tapi keluar pengajian masih bisa menghina orang lain, Anda disimpulkan ngaji di tempat yang salah. Kalau antum ngaji, begitu selesai, kafir, Anda ngaji di tempat yang keliru. Kalau Anda ngaji lalu keluar, nih kami ini yang besar, kami ini yang paling top, bukan mereka abal-abal. Lu berada pada tempat yang ngawur. Selesai ngaji langsung berkata, kita bersaudara, itu tempat yang benar. Selesai ngaji lalu berkata, kita ternyata berbeda tapi kita satu tujuan ya. Tuh. Begitu selesai ngaji, langsung senyumnya makin indah. Itu. Selesai ngaji, makin banyak saudara. Itu. Selesai ngaji, tidak berani menghina orang. Itu. Selesai ngaji, tidak berani menghina Tuhannya orang lain. Tuh. Bukan keluar bawa golok mengkafir-kafirkan orang lain. Bukan keluar bawa golok menghina Tuhannya orang lain. Bukan bawa parang menghina orang lain. Ngawur itu namanya. Istri saya. Halo? Ya. Hari ini. Angkat aja. Jadi yang lebih aneh lagi, yang membuat kita mundur 100 tahun ke belakang, habis ngaji jadi jagoan menghina, habis ngaji jadi jagoan mencaci maki orang, bahkan nggak tanggung-tanggung.
Orang tuanya, Pak, Bu, kenalkan, nama saya Haikal Hasan. Sejak tahun 1986 saya udah ngajar anak-anak lebata sajim haho begitu. Saya bukan ustadz, saya guru ngaji kampung doang. Bukan kiai, bukan habaib, bukan doktor, bukan profesor, bukan ulama, bukan apa-apa. Dan saya nggak usah disebut apa-apa. Cukup aja Haikal atau Babe. Karena umur gue lumayan udah gocap lebih. Ini yang saya mau cerita. Selama 30 tahun hidup saya itu punya majelis taklim yang membenarkan orang tua dan anak. 30 tahun berkiprah sebagai yang meluruskan pernikahan. 10 tahun terakhir mengurus ratusan orang yang nggak jadi bercerai antara laki bini. Dan 10 tahun terakhir memfokuskan kepada majelis keluarga Indonesia. Isinya semua curhatan antara ibu sama anak, antara suami sama istri, antara mantu dan mertua. Sampai punya staf 10 orang khusus untuk urusan begini. Lillahi ta'ala. Tak satu pun staf saya yang rela digaji. Kenapa? Karena kita awali kebangkitan umat Islam ini dari benernya setiap anak di setiap rumah tangga. Saya ngambil fokus di situ sekarang. Tujuannya apa? Kebangkitan Islam dimulai dari kebangkitan keluarga, dan keluarga yang indah dan harmonis, yang penuh dengan akhlakul karimah, yang tidak menyalahkan orang lain, yang tidak menghina organisasi lain. Itu yang membuat Indonesia kembali bangkit di negara yang terbesar penduduknya Islam di Indonesia ini. Berbagai macam cara, saudara. Tapi yang datang kepada saya ibu-ibu yang matanya menetes air mata. Dia mengadu, Ustadz, saya senang anak saya ngaji, Ustadz. Saya senang anak saya ngaji, Ustadz. Tapi setelah ngaji seolah-olah nggak ada ucapan saya yang benar lagi, Ustadz. Semua katanya yang benar tuh ustadznya. Kata ustadz saya, kata ustadz saya, kata ustadz saya. Alah ibu awam, alah bapak bodoh. Anak muda, antum yang baru sok-sokan hijrah, dengarkan ini. Sehebat apa ilmu antum? Secanggih apa ilmumu? Berani-beraninya kau berkata alah ibu awam, alah bapak bodoh, alah bapak kurang belajar ilmu agama. Jadi begini nih, bid'ah dikerjain, khurafat dikerjain. Astagfirullah. Sehebat apa antum? Berani-beraninya berkata begitu sama orang tua. Ibumu tuh pengen belajar, tapi gak sempet karena lu keburu lahir dan sibuk membesarkanmu. Ayahmu tuh pengen belajar agama, tapi gak sempet karena cari nafkah untuk membesarkanmu dan memberi makanmu setiap hari. Dan ketika kau menjadi besar, balasannya ala ibu awam, ala bapak bodoh. Beginikah anak yang benar? Beginikah pengajian yang benar? Demi Allah saya tidak rela mendengar anak-anak seperti ini. Gak tahu air susu yang termahal di dunia itu air susu ibu. Keringat yang paling miliaran harganya itulah keringat orang tuamu. Tiba-tiba baru ngaji sebentar, baru hijrah sebentar, tahu-tahu ala ibu awam, ala bapak bodoh. Sehebat apa antum? Enggak tahu ya? Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad asqatallah. Siapa yang buat senang kedua orang tua, membuat senang Allah. Dan siapa yang buat marah kedua orang tua, membuat marah Allah. Ini juga terjadi antar organisasi. Gurunya baru pulang dari Mekah. Gelarnya LC.
tahu-tahu berkata, ini bid'ah, ini bid'ah, ini nggak ada pada zaman Nabi, ini nggak ada pada zaman Nabi. Astagfirullah. Saya digituin, mengkelap gue. Oh, jadi yang kagak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, Pak? Iya. Perasaan muka begini nggak ada pada zaman Nabi. Muka lo tuh bid'ah, saya bilang. Nah, muka begini nggak ada pada zaman Nabi. Zaman Nabi mukanya cakep-cakep, keren-keren, belum muka kayak begini. Sekalian nih gue kerja. Apa-apa bid'ah, menimbulkan perpecahan antar umat. Mau bilang ini kafir, akhirnya pro dengan satu kelompok yang membolehkan membunuh. Apa artinya ini, saudara? Pecah belah umat namanya, berantakan umat ini namanya. Bagaimana kita mau bangkit gitu loh, kalau ternyata ini belum disadari. Selama ini belum disadari, maka Anda seperti orang mabok lalu lari, mabok lalu jalan, Anda akan terhuyung-huyung dan jatuh. Kenapa? Karena untuk bangkit yang diperlukan pertama kali kesadaran utuh, baru kita bisa bangun dan berjalan dan berlari, saudara. Hari ini belum sampai kita ke sana, belum sampai ke sana. Sebagian orang-orang Banser maunya sama Banser, sebagian orang-orang misalnya FPI maunya berteman dengan FPI, sebagian orang-orang NU asyiknya sesama NU, sebagian orang Muhammadiyah kompaknya bersama Muhammadiyah, sebagian loh ya, nggak semua. Ini nggak boleh dilanjutin karena akan terjadi polarisasi, dan polarisasi ini akan menimbulkan friksi, dan friksi ini akan menimbulkan konflik, dan konflik ini akan menimbulkan perpecahan, saudara. Bersatulah, bersatulah. Rasulullah SAW memesankan persatuan ini min awal, dari awal perjuangan. Ketika beliau menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin, andai tidak disatukan seperti itu, maka akan terjadi dikotomi. Ini Ansor, ini Muhajirin, saling membela kepentingannya, saling memuji sendiri. Kalau tidak disatukan oleh Nabi, maka Nabi ambil satu orang Ansor sama satu orang Muhajirin, saudara, berbagi harta, berbagi kesempatan, berbagi pekerjaan, saking hebatnya. Satu Ansor, satu Muhajirin, kompak. Kalau kita mau kembali kepada kebangkitan umat Islam, kembalilah ke Piagam Madinah. Di situ telah lengkap sekali. Pasal 1 apa bunyinya? Yang tahu dapat hadiah. Arem-arem. Ini apa ini? Gua mau arem-arem, kasih lemper mulu. Arem-arem. Ayo, yang tahu dapat hadiah. Mulai nih diskusi. Udah mulai, saya selesai ceramahnya. Selanjutnya kita diskusi. Ayo dong. Nih dengerin. Jam 10 soalnya. 10.30 selesai. Masih 20 menit untuk bertanya jawab. Begini. Boleh souvenir. Dengar ya teman-teman sekalian. Pasal 1 Piagam Madinah. Saya bocorin nih. Persamaan hak yang tidak melihat asal suku, kelompok dan golongan. Shallu ala Muhammad. Saking hebatnya kata-kata Nabi itu, belum pernah ada kata-kata itu ada di kalangan bangsa-bangsa manapun di dunia pada saat itu. Sampai sekarang kata-kata itu menjadi the Declaration of Human Rights di PBB. Ingat, Nabi bicara itu pada tahun 622 atau 623.
di belahan bumi utara ada kerajaan Romawi. Seluruh Romawi harus Kristen. Kalau enggak dibunuh sama Heraklius atau keluar dari negaranya. Di sebelah timur itu ada kerajaan Persia. Seluruh kerajaan Persia harus Majusi. Kalau enggak dibunuh sama Raja Persia. Jadi ketika Nabi mengatakan la ikraha fiddin, nggak ada yang maksa dalam beragama, itu membuat geger dan gempar seluruh dunia. Kok ada pemimpin negara sedemokratis itu? Dialah baginda tercinta tersayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, yang yang Yahudi silahkan tetap beragama Yahudi, nggak ada masalah. Yang Nasrani, yang Kristen silahkan terus beragama Kristen, nggak masalah. Kenapa? Lakum dinukum, bagimu silahkan agamamu, bagi kami silahkan agama kami. Belum ada pada zaman itu, saudara. Pasal 1 tuh nggak boleh orang dilihat dari segi-segitunya. Sementara kita sekarang suka mengkelompok-kelompokkan, ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi benci sekali dengan berbeda suku. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad yang mana yang kau ikuti? Nabi diusir, Pak, dari kota Mekah. Beberapa sahabatnya dibunuh, Pak. Mereka meninggalkan anak dan istri karena nggak sempat bawa, kalau nggak mati. Sampai ke kota Madinah, 12 hari 12 malam jalan total, nggak berhenti. Jalan kaki, Pak. Bukan 5 jam, 12 hari. Sesampai di Madinah, membangun masyarakat dan akhirnya ingin kembali ke Mekah. Setelah jumlahnya udah mayoritas, 124.000 populasi pada zaman Rasulullah di Madinah. Sementara hanya 600 sampai 700 orang di kota Mekah populasi pada waktu itu. Yang ini 124.000. Dengan gagahnya di atas kuda berwarna putih, di atas untanya berwarna putih. Dengan gagahnya Nabi. Di belakang Nabi pasukan kavalri. Belakangnya lagi pakaian ihram untuk haji. Dengan gagahnya bisa saja Nabi berkata, bakar mereka, angus tuh semua. Bisa saja Nabi berkata, usir mereka, sebagaimana mereka mengusir kita pada waktu itu di Mekah. Bisa saja Nabi mengatakan demikian. Sesampai di depan gerbang, Nabi bukan bicara kepada Mekah, tapi Nabi malah memutar untanya bicara kepada sahabat-sahabatnya dari Madinah. Kata Nabi, barang siapa mengganggu mereka, sama dengan menggangguku. Sallu ala Muhammad. Begitu wajah Islam yang sebenarnya. Begitu wajah Islam sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mentang-mentang, nih kelompok gue paling gede, nih kelompok gue paling hebat, nih kelompok gue bisa datengin sekian ribu orang. Apa coba maksudnya ini? Berbangga-bangga dengan kelompokmu, membesar-besarkan diri untuk menakut-nakuti saudaramu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hentikan saudaraku, hentikan. Ini awal mula kebangkitan Islam, agar semua orang bisa tahu, agar semua orang sedunia bisa lihat. Walaupun di sini ada 714 suku, akur. Walaupun di sini ada 630 bahasa, kompak. Walaupun di sini terdiri dari 13.700 pulau, damai. Karena itulah Indonesia. Takbir. Dan Indonesia harus menang dalam setiap kekalahan dan kekufuran. Lu paham dong maksud gua? 15 menit lagi saya serahkan ke floor untuk bertanya jawab.
Mau nanya mu. Itu tuh, tengah. Mau nanya. Ini hadiahnya. Hadiahnya. Ini hadiahnya nanti Ustaz. Ya. Putra. Tengah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Bisa saya mau tanya. Mana dia orangnya? Diri. Ya, belakangan ini baru sampai sempat malam. Sebelumnya saya memang sempat ikut teman-teman karena saya punya hobi jalan, punya hobi riding. Udah hampir sekitar 2 bulan ini, kebetulan memang saya sudah banyak waktu. Dalam artian saya pengen belajar. Saya pengen ada di setiap azan ke masjid. Saya pengen ada di setiap waktu untuk ibadah. Tapi baru semalam kebetulan secara tidak langsung teman saya seperti ini, dan dia kayak mengajak untuk ayo balik lagi, atau misalkan dia sempat ada di kanan tulisan kok seakan jauh kayak gitu kan. Nah, kebetulan kan juga saya lagi belajar. Saya takut yang saya maksudkan itu salah gimana mereka. Gimana cara atau akhlak terbaik untuk menyampaikan ke mereka, sementara saya tahu bisa kita jalan atau kumpul bareng sama mereka. Kebetulan mungkin di komunitas saya menjadi minoritas, mungkin ternyata memang ada orang Bali kayak gitu. Jadi mereka mungkin kumpul juga kayak minum dan segala macam, dan saya berusaha menghindari itu. Tapi ada beberapa teman-teman juga yang memang akhirnya mengerti. Nah, sementara keinginan saya juga takut keputusan saya untuk akhirnya, karena mungkin karena bicara yang terbaik itu bukan berarti menutup masa lalu kita, atau misalkan itu untuk saya, tapi saya juga masih ingin bersilaturahmi kayak gitu. Bagaimana cara terbaik untuk memberikan ini? Oke. Assalamualaikum. Salam. Langsung aja gue jawab dah ya. Nafsu gue. Hijrah itu bukan fisik. Hijrah bukan tempat. Hijrah itu pikiran. Kalau saya jadi antum, saya akan tetap di kelompok saya, namun dengan akhlak yang baru, namun dengan perilaku yang baru, sehingga mereka berkata, lu beda lu sekarang. Dengan sikap kepedulian yang baru, dengan sikap keprihatinan yang baru, dengan sikap yang lebih care kepada teman, dengan sikap yang lebih peduli dengan teman, dengan sikap yang lebih sayang kepada temanmu, walaupun beragama Hindu, walaupun beragama lain, agar mereka lihat, lu beda lu sekarang. Itu yang makna hijrah sebenarnya. Jangan pisahkan dirimu dengan teman-temanmu itu. Tetaplah bergaul bersama mereka. Justru kau adalah bagai pelita di antara kegelapan itu. Kelar hidup lo. Kelas? Kalau nggak ada gue pulang nih. Saya ada lagi. Ini dulu. Anak muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Yogi Ustaz. Saya ingin menanyakan tentang esensi dari tema kita pada pagi hari ini. Kalau kebangkitan itu kita ketahui dia disebutkan akan munculnya. Nah, dari beberapa topik yang telah Ustaz paparkan tadi itu belum saya mendengarkan secara spesifik timur ini itu lebih condongnya kemana. Terus apabila memang dia mengarahkan ke arah timur, itu dalil ataupun apa saja yang menguatkan itu bahwasanya itu akan muncul dari timur.
Lalu kalau kita kaitkan dengan relevansi pada kondisi saat ini, hal-hal apa yang secara logik kita bisa anggap itu bahwasanya ini sudah mulai timbul dan ini memang Cerdas. dikuatkan pada posisi saat itu. Cerdas kau. Nah, sehingga apabila memang tempat itu sudah ditempatkan di situ, insya Allah kita posisi Islam seluruh Indonesia akan berkhidmat dan mengembangkan diri kita untuk menyongsong menjadi umat yang membangkitkan Islam dari wilayah timur. Takbir! Cerdas sekali kau, Masya Allah. Besok-besok aku pasangkan kau dengan Rocky Gerung. Terima kasih saudaraku. Nama tadi nama? Yogi Gerung. Udah nikah? Udah nikah, alhamdulillah. Dengerin. Tadi saya bicara soal akhlak. Esensinya, akhlak itu yang membuat umat bangkit. Kebangkitan Islam dimulai dari akhlak. Dan itu kita punya. Dan dari sini dalilnya samar, makanya saya nggak bilangin. Kebangkitan itu dari bintang Suraya. Bintang Suraya itu bintang timur. Bintang timur. Timurnya Nabi mana? Asia. Bisa dari Pakistan, bisa dari India, bisa dari Indonesia. Saya nggak mau klaim Indonesia, nggak mau. Ntar kayak orang sono klaimnya Islam Nusantara yang paling baik, nggak mau. Saya nggak mau klaim begitu. Sambil ngatain saudaranya Islam Timur Tengah, Islam abal-abal. Saya nggak mau. Kemungkinan bisa Indonesia, kemungkinan bisa India, kemungkinan bisa Pakistan, kemungkinan bisa Cina. Pokoknya yang di sebelah timur dari Nabi. Itu kebangkitan. Muammar Gaddafi sebelum ditangkap dan dibunuh, dia berpidato, Islam akan muncul, akan bangkit tanpa sebutir peluru keluar, tanpa satu pesawat tempur jalan. Dia akan bangkit dari tumbuhnya akhlak, dan yang punya akhlakul karimah di tengah 714 suku, 630 bahasa, 13.700 pulau adalah Indonesia. Takbir. Jadi jangan lagi kita bermusuhan. Jangan lagi mengklaim kelompok saya paling hebat, organisasi saya paling besar. Lupakan itu semua. Karena itu akan membuat Indonesia bangkit. Sadar dulu ini, maka kebangkitan di depan mata. Biar seluruh negara di Timur Tengah, di Eropa, di Asia mencontoh hebatnya toleransi di negara kita, hebatnya persatuan di negara kita, hebatnya akhlakul karimah di negara kita. Karena Indonesia untuk Indonesia. Indonesia menang. Jangan tepuk tangan. Lu kira kampanye nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pilkada daerah, yang mana calon pilek atau pilkada yang mereka dicalonkan oleh Partai Islam, yang di sana dia pendukung penistaan, Apa? yang di sana di pusat di Jakarta, tapi partainya pendukung penistaan. Penista agama. Penista agama. Oh, partai pendukung penista agama. Dan apakah itu seperti ini tetap kita pilih atau tetap pilih partai yang lain yang Islam dari sini? Japri aja dah. Jadi dengan kampanye katanya ya. Dengerin. Harusnya ganti presiden. Harusnya ganti presiden. Harusnya. Dengerin nih. Provokator lo. Dengerin. Bila Anda mendapat satu berita, lo mau foto nggak taunya?
kasih HP lu. Bila Anda menerima satu berita, kalau Anda tidak tahu itu benar atau salah, buang. Kalau tahu itu benar, pegang dulu. Lihat lagi, apakah berita ini bermanfaat nggak buat orang lain? Kalau manfaat, pegang dulu. Kalau nggak manfaat, buang. Ada lagi saringan yang ketiga. Kalau Anda sebarkan, nyinggung perasaan orang nggak? Nyinggung agama orang nggak? Nyinggung Tuhannya orang lain nggak? Kalau nyinggung, simpan aja buat kelompok lo dan kelompok dan golongan lo. Jangan sebarkan, karena akan menyinggung perasaan orang. Itu jawaban saya. Jadi pertanyaannya benar, oke, gue tampung. Kalau gue jawab itu manfaat nggak? Oh, manfaat ya. Oke, gue jawab. Kalau gue jawab, nyinggung perasaan orang nggak, agama orang nggak, Tuhan orang nggak, kepercayaan orang nggak? Oh, nyinggung. Oh, berarti bukan di tempat umum. Itu makanya gue bilang, lu japri sama gue sekarang ini. Paham? Begitu ceritanya. Mama dong, gue mau nanya mama. Kasih kesempatan dong mama. Baik, kalau mama dicatat atau pakai mic ini? Pakai mic nggak apa-apa, catat nggak apa-apa, emang apa? Kalau pakai mic berarti salah kesalahan tadi satu mic-nya ke atas. Satu ya. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan. Dan mohon untuk tidak terpukul tangan ya. Ini ada satu lagi, singkat, padat, dan jelas. Yang adil dong, di dekat mulut, yang jauh-jauh no, ke tangan no, yang kopiah putih kacamata no, jomblo no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama siapa? Ismail dari Jawa Man. Bertanya Ustaz. Siap. Penjelasannya. Horas. Kakak yang baru kita dengan isu tentang berita tentang pembebasan Ustaz Abu Bakar. Ya. Ada satu dialog antara Profesor Yusmil dengan Ustaz Abu Bakar. Ya. Mengenai Profesor Yusmil berusaha menjelaskan bagaimana dasar negara Pancasila kepada Ustaz Abu Bakar. Namun Ustaz Abu Bakar mengatakan begini, kalau Pancasila itu dari Islam, kenapa kita tidak ambil Islamnya? Itu membuat saya berpikir antara Pancasila dan Islam, mana yang harus kita pilih? Mungkin saya tidak bisa menjawabkan pertanyaan saya lagi, mungkin Ustaz paham apa yang saya maksud antara Pancasila dan Islam, dan mana yang kita pilih. Dan Ustaz Abu Bakar telah bersikukuh dia memilih Islamnya daripada Pancasila. Siap. Oke. Baik, satu dijawab dulu. Insyaallah nanti untuk ibu-ibu yang di atas kita kasih kesempatan dan yang jauh-jauh. Persoalan Ustadz Abu Bakar Baksir nonton di TV One hari Senin besok jam 8, saya yang diwawancara. Saya sebagai narasumber. Nonton. Fakta. Ya di Fakta. Senin jam 8 sampai jam 10. Fakta. Ya. Ente nonton di situ dijelas semua ntar. 2. Islam dan Pancasila. Ini terigu sama kue bolu. Paham nggak? Jawabannya. Kue bolu tuh dibikin dari terigu, Mas. Paham? Sampai di sini? Mana bisa kau pisahkan antara kue bolu dan terigu? Mana bisa kau katakan Islam dan Pancasila? Pancasila itu bagian daripada Islam, dan Pancasila lahir dari rahim ulama-ulama yang memperjuangkan Islam di negara ini. Tidak bisa dibedakan antara Islam dan Pancasila. Kalau antum pilih Islam atau komunis, itu baru pilihan. Tapi Islam dan Pancasila ini krem de la krem. Bahan bakunya kue bolu itu
terigu, telur, gula. Tapi jangan gula impor. Itu dikocok mas, diopen mas, di tangan yang hebat jadi kue bolu. Kalau di tangan kita bantet kue bolunya. Digodok, dikocok di tangan Haji Agus Salim, di tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di tangan Haji Umar Said Cokroaminoto, di tangan Sultan Syahrir, di tangan Safruddin Prawira Negara, di tangan Muhammad Nasir, di tangan Soekarno, di tangan Bung Hatta, dikocok jadi Pancasila. Itu udah jadi harga mati, tidak ada lagi diskusi. Kenapa? Karena kita udah sepakat harga mati. Begitu jawabannya cuy. Baik, silakan yang di atas untuk ibu-ibu. Mic-nya sudah di atas? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti nggak tadi? Yang laki ngerti nggak? Ngerti kan? Ada apa ibu? Lu paham nggak tadi? Lu paham nggak tadi? Lu juga? Ibu silahkan. Makasih saya ucapkan kepada Tia dan Babe Haikal yang memberi kesempatan kepada kita ibu-ibu untuk bisa bertanya. Ini dengan tema kebangkitan ya, kebangkitan Islam dari daerah, dari benua timur lah ya. Dari tadi kan membahas misalnya soal karena saya sebagai ibu-ibu, mama ya, apa yang bisa kita lakukan, kontribusi apa sebagai wanita, khususnya sebagai ibu-ibu yang memang tidak berkarir secara apa namanya kerja ya. Siapa bilang? Nah saya cuma konsentrasi ibu-ibu ini di anak ya, anak dan suami. Nah boleh Babe Haikal kasih sedikitnya apa gitu kontribusi kita biar ikut di dalam apa sih namanya kontribusi yang bisa kita lakukan minimal bisa nantinya bisa di hari akhirat ada lah kita ini misalnya oh iya ini kontribusinya ini dalam kebangkitan Islam itu. Baik. Terima kasih Babe. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, loh saya memang harus begitu. Dengan ibu lembut, dengan antum biasa harus tegas jawabannya, gitu. Ya. Bu, ya proporsional dan profesional. Bu, begini. Jadilah ibu yang lucu. Mungkin jawabannya di luar dugaan antum. Jadilah ibu yang lucu. Jadilah ibu yang menyenangkan buat anak-anakmu. Jadilah ibu yang menggembirakan hati suamimu. Jangan suami orang lain. Jadilah ibu yang kalau pulang anak-anak histeris menjerit, mama dari mana? Walaupun kau baru keluar 2 jam. Karena banyak ibu-ibu yang pulang ke rumah, anaknya berkata, iya mama pakai pulang lagi. Betul? Ibu yang menyenangkan adalah aset bangsa. Ibu yang selalu kehadirannya dinanti oleh anak-anak adalah aset yang tak ternilai di negara ini. Sementara ibu yang kehadirannya mengkhawatirkan, menakutkan, kalau kata siapa tuh artis, mempertakut, mempergusar, memperhoror, itu bukan ibu yang aset buat negara. Anak lagi main handphone, tepat azan maghrib, satu main PS, satu main Mobile Legend. Ibu baru pulang pas azan maghrib, tiba-tiba marah, nggak jelas juntrungannya.
Ini udah maghrib ini, sholat semuanya. Ibu matiin ini, ibu ambil handphone ini. Apa kata anakmu dalam hatimu? Pakai pulang lagi tuh emak. Lalu ibu ngomong sama suami, Mas, bulan depan saya ada dinas keluar kota seminggu. Anaknya dengar, anaknya bilang apa? Alhamdulillah. Ini ibu yang gagal. Memang harus untuk menyuruh anak sholat, tapi lihat perintah Allah dengan tuntas dong. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh anak-anakmu sholat dan bersabarlah dalam menyuruhnya, berstrategilah dalam menyuruhnya, mengambil hatilah dalam menyuruhnya, nggak ujuk-ujuk. Mestinya bilang dong, ibu tadi macet, aduh lah keringetan, ampun capek banget. Tapi kalau ibu lihat kamu semua lagi main, lagi santai, ya Allah ini seperti surga. Nih ibu bawain pay susu nih, gitu. Nih bawa anggur nih, gitu. Nih bawa makanan nih, makan sama-sama. Tadi ngambil lagi main apa? 10 detik doang, nggak mengganggu waktu maghrib kok. Azan juga belum kelar. Tadi main Mobile Legends ya? Iya, ajarin mama dong. Oh gini mah, wih asik juga ya. Asik juga ya. Besok kita main berdua ya. Iya mah, iya mah. Udah azan nih, sholat dulu. Yuk. Itu ibu yang menjadi aset buat bangsa kita. Bukan datang-datang ke bank marah-marah, ambil handphone ini. Itu di telinga anakmu tuh sedengar suara guk. Di telinga anakmu seperti anjing yang menggonggong itu. Karena kita pernah punya emak, kita pernah punya bapak, betul? Kita pernah jadi anak-anak. Betapa suara itu mengganggu telinga kita. Pulang-pulang nyap-nyap langsung. Mudah-mudahan jawaban simpel ini membuka ya wacana dan cakrawala, membuka cakrawala dan wacana kita bahwa ibu itu aset bangsa ketika mampu mendidik anak-anakmu menjadi generasi pejuang-pejuang Islam. Dan terakhir cukup ya? Siapa lagi? Cukup ya? Cukup. Kita informasikan juga kepada jamaah sekalian, salam dari teman-teman sahabat subuh, adakan penggalangan dana tentunya untuk kegiatan-kegiatan sosial mereka. Ya. Jadi silakan, ini sudah disiapkan kotaknya. Sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan hadis Nabi yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menggetarkan hati. Rasulullah bersabda, tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Kembangkan hadis itu. Tidak beriman Anda yang duduk nyaman di sini sementara teman-teman di Poso, di Donggala, di Palu, di Banten, di Lombok, yang baru-baru ini di Makassar dalam keadaan gelisah dan kurang pangan. Antum minum seenak-enaknya, mereka lagi haus sehaus-hausnya. Antum makan berbagai macam makanan, sementara mereka boro-boro dapat makanan. Antum bersenda gurau dengan karpet dan AC, sementara mereka berduka dengan aspal dan panas. Inilah yang kata Nabi, tidak beriman. Hati Anda nggak terketuk untuk membantu sesama muslim yang sedang ditimpa musibah, bahkan sesama manusia. Kita lihat contoh FPI. FPI membantu turun tanpa melihat suku, agama, golongan, apapun tetap dibantu karena dia manusia. Mudah-mudahan himbauan ini menggugah kita semua untuk tetap saling kompak, saling bantu, saling asih, saling asuh, saling memuji, saling menghormati sesama anak bangsa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in
Billahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Saya bilang Indonesia, saya bilang bersatu. Indonesia. Indonesia. Ormas Islam. Ormas Islam. Masjid-masjid. Musola-musola. Ormas-ormas. Karena Indonesia menang. Takbir. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz. Baik. Jadi insyaallah kajian ini sudah selesai. Silakan untuk tim dari sahabat subuh untuk bekerja mengumpulkan bantuan dari jamaah sekalian. Sahabat untuk menyiapkan yang di kantor.